Brighton versus Manchester United. MU ini tuh lagi-lagi masih harus belum bisa keluar dari krisis yang mereka alami. Bahkan di satu sisi juga Ten Hag ini sendiri juga benar-benar kayak udah kepusingan gitu. Dia harus ngelakuin apa gitu ibaratnya. Tapi secara taktikal juga sebenarnya MU ini nggak begitu jelek sih. Cuma yang jadi PR di sini adalah peluang-peluang sebenarnya MU itu tuh punya, terutama di babak pertama itu punya cukup banyak gitu. Tapi sayangnya nggak bisa diselesaikan dengan efisien, dan juga ada beberapa faktor yang benar-benar bikin kayak MU ini bisa akhirnya harus menerima kekalahan. Dan kalau ngeliat dari gol-golnya Brighton sendiri, ini tuh berasal dari set play 1, 2, 3 pemain yang melakukan kombinasi secara cantik. Di sini kita bakal bahas satu persatu dari awal sampai akhir gimana permainan Brighton sama Manchester United. Kita mulai dari formasi. Manchester United sebagai tuan rumah, dia nggak lagi nurunin 4-2-3-1, tapi kali ini dia nurunin 4-4-2 diamond. Di depan dia taruh Hollywood yang ditandemin sama Marcus Rashford, di tengahnya ini 4 diamond. DM itu ada dari segi Scott McTominay ini lebih ke CM. Nah, DM-nya ini Casemiro. Untuk back four di sini ada nama Reguilon, di kanan Diogo Dalot, di tengahnya Lindelof dan Lisandro Martinez, kiper Onana. Nah, sementara kalau dari Brighton mereka kembali nurunin 4-2-3-1. 4-2-3-1-nya apa aja? Di sini ada Mitoma yang pasti di kiri, di depan itu ada Welbeck, bukan Ferguson. Nah, di tengahnya ada Malalana, di kanan ini ada pemain baru. Dan untuk di sisi back kiri bukan ditaruh Estupinian, tapi ditaruh Tariq Lamptey, mantan pemain Chelsea. Nah, dari gameplaynya sendiri, kedua tim ini langsung berusaha untuk saling menyerang. MU sebagai tuan rumah, dia langsung ngepress dari segi Brighton. 3-4 orang dikerahin untuk ngepress dari Brighton, tapi Brighton sendiri juga berkali-kali berhasil lolos dari pressing yang dilakuin sama Manchester United. Nah, kalau dari segi strategi kedua tim ini tuh sebenarnya cukup solid. Kalau dari Brighton, mereka berusaha untuk menyerang nih lewat Kaoru Mitoma. Sementara kalau dari seginya Manchester United, mereka tuh benar-benar berusaha banget untuk menyerang dari sisi dari Veltman. Karena Ten Hag ini tahu kalau kelemahan dari segi Brighton ini tuh ada di Veltman. Brighton akan nempatin 4-5 pemain untuk benar-benar ngejaga area sayap ini supaya nggak dilewatin, terutama sama Rashford. Dan di sini McTominay juga beberapa kali juga ikut ngebantu gitu kan dalam ngebangun serangan dari sisi kiri yang posisinya dia tuh sebenarnya ada di kanan, tapi dia beberapa kali juga masuk ke kiri. Dan Kaoru Mitoma sendiri juga memang udah diplot untuk berduel dengan Diogo Dalot. Ketika Diogo Dalot bergerak kemanapun, Mitoma di situ ada untuk mengikuti. Meskipun nggak selalu ditempel banget, tapi seringkali ada momen juga di mana kayak Diogo Dalot nih ngebantuin nyerang ke sisi kiri, Mitoma ikut ke sana. Ketika Diogo Dalot maju ke depan, di situ ada Mitoma ikut. Bahkan ketika Diogo Dalot juga ikut bantu serangan bola di dia gitu. Misal serangan dari arah dia, yang ngejagain Diogo Dalot tuh bukan Tariq Lamptey, tapi justru Kaoru Mitoma. Sama juga kayak Diogo Dalot, kemanapun Mitoma pergi, di situ ada Diogo Dalot. Bahkan dia maju diikutin, dia mundur juga diikutin, bahkan sampai ke kamar mandi pun juga diikutin. Dan pada akhirnya kalau secara instruksi yang Ten Hag berikan, bisa dibilang Diogo Dalot ini ya menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga Mitoma. Tapi kalau misalnya ngomongin dari McTominay, di sini tugas yang utama dia sebenarnya itu adalah mutus serangan yang dibangun sama Brighton. Jadi memang tugasnya ya untuk matahin serangan terutama dari sisi kanan. Ini tuh tugasnya dia, di mana dia tuh harus nge-cut selagi Brighton ini masih ngebangun serangan di areanya dia sendiri. Dan ada 1-2 momen dia berhasil dan pada akhirnya menjadi counter balik untuk Manchester United. Dan sebenarnya MU tuh terutama di babak pertama ini tuh dapat banyak peluang yang bisa dimanfaatin sama Manchester United. Tapi balik lagi, yang sangat disayangkan dari Manchester United adalah mereka tuh kurang bisa mengeksekusi end product dengan maksimal. Ada Rasmus Højlund yang gak bisa takin gitu kan, padahal di situ ada momen bagus, tapi ya memang Højlund sendiri juga nggak begitu banyak supply sehingga dia juga bisa berbuat banyak. Nah, Rashford terutama, ini tuh makanya balik lagi memang kenapa banyak yang bilang ataupun ada beberapa pandit yang bilang kalau Erik ten Hag nih sebenarnya butuh banget Bruno untuk ditaruh di sisinya Rashford. Kenapa? Di babak kedua itu ada beberapa momen di mana Rashford itu cenderung
pengennya ya gocek-gocek cetak gol sendiri gitu. Sementara ada 1-2 temennya tuh yang di belakang udah siap nge-shoot gitu untuk cetak gol. Padahal posisi temennya ini juga kosong, tapi dia lebih milih untuk nendang sendiri. Nah ini yang jadi masalah di Manchester United untuk Marcus Rashford dan juga untuk Bruno Fernandes. Makanya Bruno Fernandes ini kalau bisa pengennya ditaruh di kiri, karena ketika Bruno ditaruh di kiri, dia bisa menggunakan visinya dia, visi permainannya dia untuk mengembangkan permainan dari sisi kiri, sehingga banyak banget peluang-peluang ataupun banyak banget kreasi-kreasi yang bisa dihasilin dari sisi kiri ini. Tapi ya memang sih Rashford sendiri juga pengen ngebuktiin diri kalau dia ini pantas untuk dijadikan pemain utama gitu kan. Dia pengen kalau bisa cetak gol sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya ya dengan apa yang dia kerjakan ya cenderung bisa dibilang kurang efisien gitu ketimbang sebenarnya dengan peluang-peluang yang ada kalau misalnya dia bisa ngeliat teman-teman di sekitarnya gitu dan bisa berbagi bola dan temennya ini yang posisinya kosong ini bisa cetak gol. Bruno Eriksen ya seperti biasa mereka sesekali juga switch ketika Eriksen di depan, Bruno ikut bantu build up gitu kan, dan ketika Eriksen bantu build up, Bruno cenderung maju ke depan gitu kan untuk playmake di area Brighton. Intinya mah dari permainan ini sebenarnya yang jadi kunci yang paling mahal itu ada di sisi Rashford, Eriksen, sama dari sisi Bruno. Sebenarnya McTominay ini juga penting banget sih karena dia yang berfungsi untuk mutusin serangan di sisi kanan. Karena Di Zerbi sendiri juga di awal-awal sering main dari sisi Mitoma kayak yang tadi udah gue bilang. Nah di menit 20-an ini adalah momen di mana Brighton mendapatkan titik balik dengan golnya. Nah yang awalnya dia tuh sering nyerang dari sisinya Mitoma, kali ini dia tuh mulai nyerang sekali lewat sisinya dari Adingra kalau nggak salah nama dari winger kanannya. Nah di sini dibangun build up dan Welbeck ini benar-benar jadi kunci gol pertama, dimana tuh poros permainan itu ada di dia. Dia mundur, kombinasi 1-2 pemain akhirnya masuk ke kanan bisa, dan dari sisi kanan crossing. Nah di sini ada Lallana pinter banget dimana dia itu kelihatannya kayak mau ngesamber itu bola tapi dia kolongin bolanya dan di situ ada Welbeck masuk cetak gol. Dan di sini tuh kelihatan banget kalau komunikasi antar pemain Brighton ini tuh oke banget, dan bukan cuma itu aja. Dan gol pertama ini rasa-rasanya memang udah dilatih berkali-kali itu di sesi latihan supaya gol ini tuh bisa benar-benar terjadi, karena kelihatan juga dari segi Welbeck dan dari segi Lallana mereka tuh udah saling tahu banget gitu posisinya di sini terima bola, di sini terima tendangan, shoot goal gitu kan. Tapi memang ada satu hal yang disayangin sih karena Eriksen di sini nggak benar-benar totally nutup dari segi Welbeck gitu kan. Emang sih sebenarnya kalau dari skenario ini tuh ada Mitoma. Ketika Welbeck dihadang ya masih ada Mitoma sih, cuma Mitoma memang posisinya dia lebih sulit untuk mencetak gol gitu karena balik lagi ada Diogo Dalot dan juga posisinya memang gak enak secara shooter. Nah akhirnya setelah gol ini terjadi Brighton cenderung switch sides gitu kan. Serangan-serangan sekarang lebih banyak dimulai dari segi kanan. Nah MU sendiri juga sebenarnya sempat cetak gol gitu, tapi sayangnya di sini Rashford itu asisnya terlambat, udah keburu out duluan, sehingga Hollywood juga yang sebenarnya positioningnya dia bagus banget. Dia di sini sebenarnya dikawal sama Dang tapi dia mundur gitu kan. Dang ini juga nggak ngeh kalau Hollywood mundur. Nah di sini Hollywood free shot akhirnya bisa cetak gol tapi sayangnya dianulir. Nah kalau di babak kedua ini benar-benar waktunya dari Brighton, dimana Brighton ini benar-benar berhasil, terutama kelihatan banget di gol kedua itu benar-benar berhasil nge-ayam-ayamin lah istilahnya dari Manchester United. Benar-benar kayak bola ini dikuasain banget sama Brighton dan kelihatan banget di sini ball possession-nya Brighton ini tuh lebih tinggi dari segi Manchester United, padahal di sini adalah kandangnya dari Manchester United. Nah balik lagi kombinasi yang dilakuin sama Brighton ini di babak kedua yang bikin pemain Manchester United ini sampai benar-benar kewalahan gitu buat ngatasin sirkulasi bola yang dilakuin sama pemain Brighton. Akhirnya membuahkan gol di mana sebenarnya serangan itu kan dimulai dari sisi kanan nih. Itu benar-benar kayak tarik ulur pemain dari Manchester United. Sampai Bruno itu benar-benar kasihan gitu, dia harus ngadepin 1 lawan 3 gitu kan, dan pada akhirnya Rashford sama Hollywood di sini tuh nggak ngebantu sama sekali untuk ngehadang pemain-pemain Brighton ini ngebangun serangan, dan akhirnya terjadilah gol di mana Gross ngoper itu ke Mitoma dan Mitoma di situ ada Lamptey dapat oper ke tengah, di situ ada Gross, Martinez digocek, gol 2-0.
Dan kalau misalnya ngelihat dari gol ini, itu ada misorganisasi dari segi Manchester United. Emang sih sebenarnya nggak begitu berpengaruh, tapi kalau misalnya seperti biasa gitu, seperti apa yang udah di planning atau disistemkan oleh Ten Hag, di mana tugasnya McTominay ini tuh sebenarnya untuk nge-cover Lamptey, tapi dia malah lebih ngejaga Mitoma, sementara Diogo Dalot di sini cenderung nge-cover di belakangnya. Kalau Diogo Dalot nge-cover Mitoma langsung, Lamptey ini bisa langsung di cover sama McTominay, dan menurut gua ini bakal lebih memudahkan untuk Manchester United karena Gross sendiri juga pastinya bisa diantisipasi gitu dengan adanya pemain tambahan dari Manchester United, misalnya dari Casemiro, karena di sini tuh udah ada 3 pemain, tapi ya bisa dibilang di satu sisi ini adalah pemain yang menjaga Lamptey ini 2 orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab buat gol kedua ini, karena mereka nggak bisa mengantisipasi operan Lamptey ke Pascal Gross. Dan gol ketiganya Brighton di sini lagi-lagi ya tanggung jawabnya dari McTominay, karena McTominay di sini adalah tugasnya ya balik lagi harusnya ngejaga Lamptey gitu kan, di mana Lamptey di sini tuh lari bisa bebas penetrasi ke depan, ya McTominay cenderung ya dia diem di situ, harusnya mungkin bisa di-cut sama McTominay, tapi akhirnya dia gagal nge-cut. Di situ Lamptey benar-benar bebas gitu kan, dan Lamptey bebas, dia di situ ngelihat Joao Pedro bebas juga nggak kekawal sama Bruno, akhirnya 3-0. Nah, MU sementara dapat gol hiburan lewat tendangan jarak jauh dari Hannibal. Dan akhirnya pertandingan selesai, Brighton menang 3-1, dan di sini kelihatan banget kalau memang kurang efektif dari pemain-pemain Manchester United, terutama Rashford sih. Rashford, Ten Hag ini harus do something gitu, karena kalau kayak begini terus ya balik lagi, ya Manchester United ini bakal kesulitan untuk bangkit dari kekalahan. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue yakin kalau Manchester United ini pelan-pelan dia bakal naik gitu kan. Bahkan bisa pelan-pelan ya ngejar posisi atas gitu kan. Cuma kalau misal kayak begini terus ya bakal lama gitu, bakal terpongkeng-pongkeng lah istilahnya lah untuk bisa naik ke atas. Tapi ya balik lagi, liga masih panjang, kita bakal lihat aja prospek dari Manchester United ini ke depannya seperti apa dengan Ten Hag. Dan rasa-rasanya kalau ngeliat dari fans-fans yang di Old Trafford ini banyak banget yang teriak-teriak kayak Viva Ronaldo juga, kayak banyak banget yang udah cukup nggak sabar gitu dengan apa yang ditunjukkan sama Ten Hag dari 1 tahun lebih yang udah dia kerjakan gitu kan. Dan pada akhirnya Brighton, congratulations, sudah menang, dan Brighton sendiri juga tetap menjaga poinnya untuk bersaing dengan Manchester City. Brighton by the way sekarang posisinya di posisi 5, dan mereka tetap masih bisa bermain solid untuk menjaga posisinya. Intinya Brighton ini bakal seru buat dipantau. Apakah dia bisa mencapai 4 besar atau harus tetap turun di posisi 5 ke bawah? Kita bakal lihat pertandingannya kayak gimana. Nah, jadi gimana menurut kalian permainan dari Manchester United maupun dari segi Brighton? Yuk komen di bawah. Dan menurut kalian gitu, apa yang harus dilakuin sama Manchester United supaya Manchester United ini bisa glowing? Itu aja dari gua. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy kalian semua. Jangan lupa juga buat like dan subscribe supaya video ini bisa semakin berkembang dan juga bisa Just Pro ID semakin menyediakan video-video yang semakin mantap buat kalian semua. So itu aja. Thank you for watching. Ciao. God bless.